Oke, sebenarnya kuncinya adalah kan kadang-kadang sekarang ini kita suka dihadapi dengan anak-anak yang picky eater, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, tapi kuncinya sebenarnya cuma satu, tegain aja. Karena pada saat dia lapar, dia akhirnya pasti makan apa aja yang disediain di depan mata. Kadang-kadang kita suka nggak tega gitu kan, aduh anaknya nggak mau makan ini, diganti lagi, bikin lagi yang lain, bikin lagi. Satu, itu ngeribetin kita buat ibu-ibu, dan kedua juga tidak mengajarkan kepada anak-anak. Jadi makanya sama orang rumah juga udah pada tahu deh gitu. Nih bu nggak mau makan nih apa segala macam, ya udah tungguin aja sampai dia lapar. Nanti itu makanan taruh di meja aja. Nanti kasih tahu dia ya udah kalau udah waktunya makan makan. Kalau lapar ya itu yang makan gitu. Dan itu pun emang kadang-kadang ya harus kitanya yang strict gitu. Nggak tega, mungkin sounds apa ya terdengar sangat kejam atau segala macam, tapi enggak sih, kita harus kembali lagi. Kita kepala rumah tangga atau kita yang orang tuanya, jadi kita yang harus ngasih tahu anak-anak. Dirimu ngitung kalori anak juga nggak sih? Sebenarnya kalau kalori lebih ke aku, karena kalau anak-anak ini kan maksudnya mereka masih tumbuh dewasa, maksudnya masih perlu bertumbuh gitu. Jadi for them yang penting adalah asupan gizinya, maksudnya ada sayurnya, ada proteinnya, ada buahnya, itunya sih kalau buat anak-anak ya. Kalau saya ya, secara tahun ini masuk ke tahap 4 ya, dihitung bener. Apa nih? Berapa nih? Sop, ini segala macam. Oke, cari aplikasi. Dan itu ternyata penting sekali. Karena kembali lagi kan, kita suka nanya gitu, waduh kenapa ya aku berat, minum air putih aja kayaknya naik berat badan. Tapi kembali lagi emang untuk diri sendiri, selain olahraga yang diperhatikan, makanan yang masuk ke tubuh kita juga harus kita perhitungkan. Dan harus kita jaga juga lah untuk insya Allah bisa umur lebih panjang, bisa nemenin anak-anak lagi juga gitu kan. Itu udah berapa lama kebiasaan seperti itu? Kebiasaan menghitung kalori itu sudah begitu masuk kepala 3, mulai 35 ya, itu udah mulai halo. Sebenarnya mulainya adalah dikala kita udah ngerti bahwa olahraga seminggu sekali aja udah nggak bisa membantu untuk membalikin posisi atau berat badan yang ideal menurut kita, atau mungkin bagian-bagian kayak metabolisme tubuh tuh buatnya terasa banget begitu masuk 35. Udah deh, itu segala sesuatu harus diubah, dan emang ya buat siapa ya, buat kita sendiri gitu. Jadi harus lebih strict lah kepada diri sendiri juga. Tapi bukan berarti nggak nikmatin ini ya, maksudnya bukan berarti kita terlalu diet berlebihan jadi nggak makan, justru itu yang nggak benar juga. Suami jadi ikutan juga kan? Malah sekarang ini suami lagi nyobain plant based maksudnya makan ya plants gitu, jadi yang tidak beribu gitu. Jadi memang beda-beda orang keperluannya, mungkin juga salah satunya suami saya lagi nyobain itu, dan nggak tahu ya, kayaknya sekarang ini ngerasa kayak lebih kalem dan lebih zen gitu. Kalau aku masih makan seperti biasa sih, cuman kayak dihitung kalorinya. Manfaatnya langsung berasa nggak ke badan? Berasa, karena begitu kamu 35 dan ternyata olahraga seminggu sekali tidak cukup, jadi kayak akhirnya kan tolak ukurnya gitu kan, ini gimana sih olahraga seminggu sekali udah nggak cukup. Oke, coba deh kita ikutin seminggu 3 kali. Oke, pas lagi 35, iya sih, seminggu 3 kali masih oke. Begitu udah mulai 36, 37, sebentar lagi 40, itu udah seminggu harus benar-benar 5 hari olahraga untuk ngebalikin posisi badan sesuai dengan kita mau. Tapi kembali lagi kita ingat, kita nge-push olahraga terus, tapi kan sebenarnya yang harus kita ingetin yang paling basicnya adalah apa yang kita makan gitu. Kadang-kadang kita suka lupa gitu. Kalau lagi seneng, ingatnya adalah oh ya karena gue olahraga ini, karena gue olahraga itu, makanya badannya lebih bagus. Tapi begitu giliran kita lagi sakit, ingatnya adalah aduh semalam makan apa ya gitu. Aduh semalam kenapa sih makan apa sih gitu. Kok jadi sakit nih lehernya atau perutnya nggak enak segala macam. Nah, akhirnya itu yang bikinnya jadi ngebalikin semua pemikiran bahwa daripada gue nunggu sakit untuk nanya gue makan apa, mendingan gue dari awal udah benar makannya apa untuk nyiapin diri untuk buat badan yang lebih sehat gitu, gizi asupan lebih cukupi gitu. Karena kembali lagi diet tertentu juga harus dipelajari, bukan karena temen bilang ini bagus atau orang tuanya siapa bilang ini bagus gitu. Karena kembali lagi diet itu beda-beda dan kebutuhannya juga beda-beda buat orang-orang gitu. Plans gitu.
jadi yang tidak beribu gitu. Jadi memang beda-beda orang keperluannya, mungkin juga salah satunya suami saya lagi nyobain itu dan nggak tahu ya, kayaknya sekarang ini ngerasa kayak lebih kalem dan lebih apa, zen gitu. Kalau aku masih makan seperti biasa sih, cuman kayak apa ya, dihitung kalorinya. Manfaatnya langsung berasa nggak ke badan? Berasa, karena begitu kamu 35 dan ternyata olahraga seminggu sekali tidak cukup, jadi kayak akhirnya kan tolak ukurnya gitu kan, ini gimana sih olahraga seminggu sekali nggak cukup. Oke, coba deh kita ikutin seminggu 3 kali. Oke, pas lagi 35, iya sih, seminggu 3 kali masih oke. Begitu udah mulai 36, 37, sebentar lagi 40, itu udah seminggu harus benar-benar 5 hari olahraga untuk ngebalikin posisi apa ya, badan sesuai dengan kita mau. Tapi kembali lagi kita ingat, kita nge-push olahraga terus, tapi kan sebenarnya yang harus kita ingetin yang paling basicnya adalah apa yang kita makan gitu. Kadang-kadang kita suka lupa gitu. Kalau lagi seneng, ingetnya adalah oh ya karena gue olahraga ini, karena gue olahraga itu, makanya badannya jadi bagus. Tapi begitu giliran kita lagi sakit, ingetnya adalah semalam makan apa ya gitu. Aduh semalam kenapa sih, makan apa sih gitu. Kok jadi sakit nih lehernya atau perutnya nggak enak segala macam. Nah, akhirnya itu yang bikinnya jadi ngebalikin semua pemikiran bahwa daripada gue nunggu sakit untuk nanya gue makan apa, mendingan gue dari awal udah benar makannya apa untuk nyiapin diri untuk dia buat badan yang lebih sehat gitu, gizi asupan lebih tercukupi gitu. Karena kembali lagi diet tertentu juga harus dipelajari, bukan karena temen bilang ini bagus atau orang tuanya siapa bilang ini bagus gitu. Karena kembali lagi diet itu beda-beda dan kebutuhannya juga beda-beda buat orang-orang gitu.